Kita nggak tahu bentuk gitu kan. Tapi Iya, ketika kita bisa mengolah ataupun menyusun data satu demi satu, nah itu bisa jadi sebuah insight yang Salam satu hati teman-teman semua. Salam satu hati Bang Faisal. salam satu hati Bang Nael. Selamat datang Bang Faisal di podcast People Development ya Bang Faisal. Jadi di podcast kali ini teman-teman, di episode kali ini teman-teman, kita mengundang seorang yang sangat istimewa, yang sangat bisa dibilang udah pakarnya lah di bagian data untuk di lingkungan HC3 nih ya. Oke, Ya. siap. Ya Bang Faisal ya. Jadi di episode kali ini teman-teman, kita mau membahas mengenai data nih. Kita mau bahas mengenai database, tentang perubahan konsumen juga di era pandemi, bahkan di era perkembangan teknologi ini. Jadi seputaran itu kita akan bahas bersama Bang Faisal sendiri ini. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pembahasan kita mau perkenalan dulu sama Bang Faisal. Jadi Bang Faisal, silakan diperkenalan dulu ke teman-teman, ke penonton kita supaya mereka kenal nih siapa Bang Faisal itu. Oke, siap Bang Nael. Halo teman-teman semua. Kenalin, namaku Muhammad Faisal Ardiansyah, biasa dipanggil Faisal. Di kantor, di rumah, ataupun di pertemanan juga dipanggil Faisal. Aku lulusan Teknik Industri USU tahun 2019, Stambuk 2015. Nah, diketerima di Indako itu tahun 2021, bulan 3 tepatnya, sebagai SPV Network, jadi pegang jaringan di area Langkat, Dairi, dan Karo, sebagai data modeler juga untuk pengolahan database konsumen. Mungkin itu aja Bang Nael ya, singkatnya Oke, Bang Nael. Berarti kita teman-teman nggak salah mengundang orang. Memang orang yang setiap hari berkecimpung di dunia data. Jadi Bang Faisal, terima kasih untuk perkenalannya. Kita langsung aja membahas. Kira-kira nih Bang Faisal, apa yang ingin Bang Faisal atau yang ingin kita bahas mengenai data dalam episode kali ini? Oke, mungkin nggak banyak ya Bang Nael. Mungkin kalau dua poin ini aja udah bisa kita implementasi di jaringan gitu. Mungkin kedepannya banyak insight yang bisa kita ambil Bang Nael dari data-data yang memang kita udah kumpulin gitu. Jadi data ini sebenarnya kayak puzzle Bang Nael. Puzzle yang lagi berserak nih Bang Nael. Nah, jadi kita nggak tahu nih, ini mana sih sebenarnya gambarnya gitu kan. Kita nggak tahu bentuk gitu kan. Tapi ketika kita bisa mengolah ataupun menyusun data satu demi satu, nah itu bisa jadi sebuah insight yang mendalam. Bahkan kemungkinan kita bisa bakal prediksi beberapa periode ke depan Bang Nael. Oke teman-teman, tadi Bang Faisal bilang dengan kita menerapkan kedua poin ini, niscaya kita berharap nantinya ke depannya data kita akan lebih bagus dan berimbas baik pada bisnis kita ya. Betul Bang Nael. Oke, yang ada dua hal tadi ya Bang Faisal sebutkan. Betul. Yang pertama tuh apa tuh Bang Faisal? Oke, yang pertama mungkin kita harus paham atau tahu dulu ya Bang Nael, di mana kita sedang berada gitu, atau di zaman apa sih kita berada, bukan di zaman purba ya pastinya Bang Nael. Bahaya kalau zaman purba. Jadi yang pertama, poin pertama itu sebenarnya kita harus tahu tuh, kita ada di zaman atau di era seperti apa Bang Nael. Jadi yang pertama itu poinnya sebenarnya VUCA Bang Nael. VUCA. VUCA. Nah, aku baru dengar tuh. Apa tuh VUCA? Wah, ini dia. Bahaya kalau kita nggak tahu VUCA, gimana kita mau menjalani zaman era itu tersebut. Oh, jadi VUCA ini berhubungan dengan era yang sekarang kita hadapin ya Bang Faisal ya? Benar Bang. Oke, silakan dijelaskan Bang Jadi Faisal. VUCA itu ada 4 ya Bang Nael, singkatan. Ya. Jadi V itu volatility. Jadi kita nggak tahu nih seberapa cepat zaman ini berubah Bang Nael. Yang tadinya kita sekolah, kuliah itu masih tatap muka, tiba-tiba dalam waktu 1 bulan yang begitu singkat kita udah nggak tatap muka lagi Bang Nael. Tapi apa yang kita jalani itu masih seperti biasa gitu, ilmu yang kita dapat masih ada gitu kan. Cuman secara percepatan perubahan itu Bang Nael, kita tahu bahwa perubahan itu mungkin butuh waktu setahun 2 tahun gitu ya. Ternyata setelah adanya pandemi gitu, perubahan itu bisa jadi 1 hari 2 hari itu langsung terjadi Bang Nael. Oke, perubahan yang sangat cepat walaupun bisa kita garis bawahi poin-poin yang kita dapatkan dalam pembelajaran. Contohnya kita artikan dalam pembelajarannya teman-teman yang masih sekolah, yang masih duduk di bangku sekolah. Jadi mereka sebelum adanya pandemi mereka tatap muka. Contohnya kita di training juga tatap muka. Insight yang didapatkan juga tentunya sama dengan perkembangan zaman setelah adanya pandemi ini, kita masuk ke dunia online. Walaupun online dengan offline itu berbeda, namun insight yang didapatkan juga
ujung-ujungnya sama ya. Betul. Cuman pasti. perkembangan zaman ini membuat mekanismenya yang berbeda. Iya, cara jalannya Bang Nel. Oke, Tujuan kita sama sebenarnya. sama. Iya, cuman jalannya itu loh, ada yang mungkin di atas, ada mungkin yang di bawah, tapi tujuan kita tetap sama. Oke, Gitu, Bang itu dari V-nya ya, Iya, V-nya oke. percepatan zaman, perubahan Bener. zaman ya. Oke. Selanjutnya Bang Faisal? Yang selanjutnya ada U Bang Nel. Apa tuh? Uncertainty dia. Nah, itu ketidakjelasan atau ketidakpastian Bang Nail. Jadi di zaman yang sekarang atau di era sekarang itu banyak yang nggak bisa kita pastikan Bang Nail. Contohnya kayak perubahan. Nggak bisa terprediksi gitu. Iya, nggak bisa terprediksi. Contohnya yang dulu orang-orang mungkin berbelanja itu menggunakan jalan langsung ataupun ke toko gitu Bang Nail. Nah, sekarang sedangkan kita bisa klik-klik di tempat tidur, itu udah bisa kita datang barengnya Bang Nail. Nah, Lebih ke apa ya? Mobilitasnya gitu iya, ya. mobilitas terbatas tapi jangkauan tak terbatas. Tak terbatas nah, ke seluruh itu dia dunia sekarang. kita Bener, bisa. bener. Kita nggak harus keluar kota, nggak harus keluar rumah gitu untuk dapatkan satu barang yang kita mau gitu. Oke. Nah, sebagai konsumen kita merasa dimudahkan ya Bang Nail. Ya. Tapi ketika kita berada di posisi kita punya usaha, kita punya bisnis, nah kita dibingungkan Bang Nail. Kita dibingungkan. Bener. Jadi jika kita di sini nih udah punya bisnis nih kita dengan perubahan perkembangan zaman yang begitu cepat, dengan ketidakpastian yang begitu cepat, konsumen yang dulunya datang ke tokoku ya datang aja langsung gitu, Iya, nggak ada betul. yang namanya beli online. Tiba-tiba sekarang mereka transaksi ke bisnis kita melalui online. Jadi ketidakpastian ini yang harus kita persiapkan ya. Bener. Jadi kita harus mempersiapkan dari segi offline-nya, mobilitas yang offline, konsumen langsung datang ke toko kita, dan mobilitas yang online di mana mereka menjangkau kita lewat mobile sebenarnya. Bener Bang Nail. Oke, yang selanjutnya Bang Faisal. Oke, yang ketiga itu ada complexity Bang Nail. Ada C, kompleks. Nah, jadi kita itu nggak bisa lihat satu masalah dari satu sudut pandang aja Bang Nail. Jadi Maksudnya nih? terkadang ada beberapa masalah yang datang secara bersamaan Bang Nail. Oke. Satu masalah belum selesai, tapi Udah datang nih lagi masalah yang baru. lain. Oke. Nah, Menyelesaikan masalah dengan masalah yang nah datang. makanya gimana kita mau selesaikan satu masalah belum selesai udah datang lagi. Oke. Nah, itu di zaman sekarang tuh bisa kemungkinan terjadi, banyak kemungkinannya Bang Nail. Beda sama seperti dulu ya, kita bisa selesaikan satu persatu gitu ya. Sedangkan ini masalah bisa datang dari mana aja Bang Nail. Nah, itu kompleks, udah sangat kompleks. Jadi kita harus bisa pertimbangan nih. Ini kalau kita ambil langkah ini dampaknya apa Bang Nail? Kalau kita ambil langkah ini dampaknya apa? Nggak bisa kita lihat hanya dari satu sudut pandang Bang Nail. Oke, dan juga berarti ini lebih ke pengambilan keputusan itu jangan hanya dilihat Pasti. dari satu sisi aja ya. Bener. Jadi harus kita perhatikan dan nanti imbasnya kalau kita melakukan ini atau menyelesaikan masalah ini kemana. Betul seperti Bang itu. Nail, seperti Oke, itu. itu insight dari kompleksitas itu ya Bang. Yep. Oke, ada nih tadi kan VUCA, VUCA, A yang terakhir. Oke, yang terakhir tuh ambiguity Bang Nail. Ambiguity. Jadi kita nggak tahu nih kemana arah era ini akan berlanjut ya Bang Nail. Oh, mirip-mirip dengan ketidakpastian tadi ya, yang mirip urut ya, sebenarnya. ketidakpastian. Mirip Oke. sebenarnya. Nah, di ambiguity ini lah ketika kita sebagai pengusaha atau pebisnis, nah kita harus bisa lebih agile Bang Nail. Kita Iya. harus bisa bertahan, survive gitu di zaman yang tidak pasti Bang Nail. Salah satunya itu kita harus bisa bertahan, bisa survive gitu kan, menghadapi ataupun bertahan sampai situasinya bisa lebih stabil lagi Bang Nail. Itu Bang Oke. Nail. Kita menghadapi ketidakpastian ini sampai suatu saat kondisinya bisa stabil kayak dulu lagi. Kita harapin sama-sama. Kita berharap supaya bisa sama-sama. stabil kembali Bang Nail. Oke. Ini nah dengan VUCA tadi Bang, itu lebih ke bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada saat ini ya. Ya, betul. Nah, kita mau sangkut pautkan atau kita hubungkan dengan yang kita bahas di awal tadi, data. Nah, Oke. kira-kira hubungan VUCA ini dengan penggunaan database yang udah Bang Faisal bilang di awal tadi apa nih kira-kira Bang? Oke, ini lanjut berhubungan ke poin kedua Bang Nail. Poin Oke. pertama VUCA, nah poin kedua ini validitas atau validasi CDB Bang Nail. Nah, CDB itu apa itu Bang? CDB itu customer database Bang Nail. Nah, jadi kalau kita punya bisnis gitu kan, kita nggak boleh tahu Bang Nail siapa konsumen kita, siapa yang beli sama kita, udah berapa kali dia beli gitu. Terus dia beli untuk keperluan apa gitu. Oke. Pekerjaannya apa gitu. Jadi suatu saat ketika kita pengumpulan CDB itu valid, benar gitu Bang Nail, kita bisa tawarin produk yang lain Bang Nail di masa yang akan datang. Gitu Bang Nail. Jadi database si konsumen itu database konsumen kita tadi kita pastikan dulu valid atau tidak ya. Iya, Validitasnya itu kita pastikan apakah betul-betul sesuai
yang dulunya diisi si konsumen ini form yang kita maksud saya form yang diisi si konsumen ini sesuai dengan kebutuhan kita, di kedepannya kita pastikan lagi supaya saat ingin kita pakai data ini itu bisa langsung terhubung ke si konsumen. Betul, itu maksudnya ya. Betul Bang Nail. Jadi kita nggak boleh asal kumpulin CDB Bang Nail. Kita lihat dulu bener nggak nomor handphonenya, bener nggak pekerjaannya gitu. Nah kadang-kadang ada yang kita miss gitu Bang Nail. Kita lihat pekerjaannya ibu rumah tangga gitu ya. Oke. Kita lihat jenis kelaminnya laki-laki Bang Nail. Nah itu yang kita bilang jangan sampai nggak valid Bang. Itu yang kita bahaya kan. Tingkat validitasnya itu udah 180 derajat ya. Parah Bang Nail, itu nggak bisa kita pakai. Gini ya. Iya makanya itu nggak bisa kita pakai lagi Bang Nail. Makanya teman-teman kalau ada keperluan terkait data konsumen itu tolong benar-benar, memang dampaknya nggak sekarang Bang. Tapi dampaknya itu akan beberapa periode ke depan untuk bisnis kita Bang. Oke. Itu, Bang. Dan itu teman-teman semua. Jadi validitas data si konsumen itu yang paling utama ya. Supaya suatu saat kita masih butuh data ini nggak salah nih kita ya, nggak salah tersampaikan langsung si konsumen yang kita inginkan. Oke, selanjutnya nih Bang Faisal. Oke, jadi harapan kita nih Bang Nail mungkin ke depannya. Tadi udah 2 poin itu kita sampaikan ya. Mungkin teman-teman baru mendengar atau udah pernah mendengar gitu. Ya harapan kita sama-sama 2 ini harus bisa kita pelan-pelan terapin Bang Nail. Oke. Kita harus tahu di era apa kita, apakah besok udah berubah eranya? Bisa jadi Bang Nail, karena ketidakpastian tadi Bang Nail. Bisa besok lockdown lagi Bang Nail. Kita kembali ke online lagi. Ini kan udah hybrid ya Bang Nail. Kita udah online, udah offline ya kan. Ya. Mungkin teman-teman juga udah ngerasain tuh sibuknya online sambil offline gitu ya di lapangan sambil meeting gitu, karena kita udah terbiasa dengan meeting selama 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Jadi ya itu, kita harus siap, harus agile gitu ya. Toh kalau tiba-tiba berubah ke arah offline ya kita harus siap. Gitu. Ketika masih harus berlanjut online ya kita wajib harus siap. Itu sih Bang Nail. Oke, jadi dari ketidakpastian yang ada berhubungan dengan database tadi ya. Berhubungan dengan database. Kira-kira nih Bang Faisal, ada yang ingin Bang Faisal sampaikan dari 2 poin tadi ya. Yang pertama mengenai VUCA, bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada saat ini. Bagaimana kita bisa sama-sama jalan dengan kondisi yang ada saat ini. Jangan jadi kita tenggelam atas perkembangan zaman yang ada, atas kondisi yang ada. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan data konsumen itu atau menyimpan data konsumen yang valid ya, Bang, yang valid. Jadi dari Bang Faisal sendiri nih yang bekerja di bagian data. Kalau ada nih teman-teman di jaringan yang udah terlanjur di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, data-data konsumen yang di sini tidak valid. Seperti yang Bang Faisal bilang tadi. Ya, waktu membeli sepeda motor dulu dia itu mama, tiba-tiba waktu kita follow up sekarang, bapak-bapak, saya bukan ibu rumah tangga, kok sembarangan kalian bilang saya bapak-bapak katanya. Jadi berubah tiba-tiba. Iya, berubah tiba-tiba. Jadi dari Bang Faisal sendiri nih, ada nggak tips and trick atau saran dari Bang Faisal supaya hal ini tidak terjadi, dan hal yang sudah terjadi gimana menyikapinya gitu? Oke. Yang pertama di era VUCA dulu ya mungkin ya Bang Nail. Nah, aku juga nggak terlalu berpengalaman sih di dunia bisnis ya gitu, karena aku belum terlalu lama di bisnis Honda gitu. Jadi kalau terkait era yang baru ini, era VUCA ini gitu ya, harapannya ke teman-teman jaringan gitu bisa secepatnya beradaptasi Bang Nail. Jadi kita harus punya ide gitu, harus punya visi Bang Nail. Kita kalau nggak punya visi Bang Nail, kita nggak ada usaha, nggak ada mau niatan untuk bergerak, berinovasi gitu Bang Nail. Jadi di intinya itu sebenarnya ya visi dan inovasi Bang Nail di zaman era VUCA saat ini. Nggak boleh kita hilangin, nggak boleh kita diem nunggu kabar dari pemerintah dari mana gitu. Kita harus lebih satu langkah di depan Bang Nail. Kita nggak boleh nunggu, oh ini lockdown, oh baru cari cara. Oh jangan, itu kita udah telat 1 langkah namanya. Jadi kita harus ambil 1 langkah di depan sebelum kita ada dengar ada apa ini, isu apa ini. Jadi kita harus bisa lihat data-data di eksternal kita Bang Nail. Ibaratkan sedia payung sebelum hujan lah ya. Iya, benar. Nah, untuk poin itu tadi Bang, untuk poin pertama sudah terjawab. Untuk poin yang kedua tadi, untuk teman-teman yang udah punya bisnis nih di masa lalu, udah terlanjur lah data-data itu tidak valid. Apa yang harus dilakukan nih sekarang gitu loh Bang? Oke. Mungkin kalau yang udah terlanjur rusak gitu ya, ataupun kemarin belum sadar gitu ya, ternyata kita udah kena pandemi nih. Jadi penting data ini gitu ya, salah satu harta berharga itu data Bang Nail di sebuah usaha gitu. Kalau udah, mungkin teman-teman di jaringan tuh bisa visit, kalau visit ke rumah konsumen gitu ya, itu bisa sekalian diupdate Bang Nail.
Nah, itu kalau udah terlanjur ya. Nah, bagi teman-teman yang memang serius udah mulai, wah ini data konsumen jadi primadona nih sekarang gitu kan. Karena teman-teman juga masih terbatas nih mobilitasnya teman-teman di jaringan gitu. Jadi ya harus sering-sering briefing lah. Jadi setiap bulan tuh harus ada evaluasi terkait CDB yang udah di-collect sama teman-teman di lapangan Bang Nail. Oke. Gitu, Bang Nail. Berarti cara memperbaikinya jalan satu-satunya adalah tadi dari CDB ini, dari database konsumen ini kita punya alamat ya tentunya. Benar, kita pasti. punya alamat konsumen. Nah, alamat ini kita pergunakan untuk kita langsung canvassing atau kunjungan ke rumah konsumen untuk memperbarui data-data. Pastinya Bang Nail. Oke Bang Faisal. Saya rasa ini sangat berarti atau bermanfaat ya untuk teman-teman di jaringan. Bagaimana teman-teman mampu menyikapi kondisi yang ada saat ini dengan tidak mengesampingkan pentingnya validitas data atau validasi data itu. Gitu ya Bang Faisal. Betul. Nah, ada nggak kira-kira yang ingin Bang Faisal sampaikan lagi ke teman-teman di jaringan yang menjalankan bisnis Honda ini? Atau ada pendengar kita juga yang punya bisnis lain di samping bisnis Honda gitu? Ada nggak yang ingin Bang Faisal sampaikan? Kayak mungkin sedikit aja ya, mungkin lebih kepada jaga kesehatan lah Bang. Iya kan, karena itu inti dari semuanya. Iya Bang, kalau kita tahu ilmu, tahu isu, cuman kita nggak sehat Bang. Apa yang kita buat gitu kan? Intinya kita harus bisa balance Bang antara kerjaan gitu ya sama kesehatan. Jangan demi pendapatan ataupun demi cuan kita bilang. Nah itu sampai mengorbankan kesehatan, karena kesehatan itu yang utama Bang. Itu aja sih mungkin Bang untuk teman-teman. Jadi ada banyak insight yang bisa kita dapatkan ya, ada banyak masukan-masukan yang bisa kita dapatkan dan bisa kita terapkan juga di jaringan teman-teman semua. Semoga pembicaraan kita kali ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk pendengar kita, penonton kita ya Bang Faisal ya. Semoga. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya Bang Faisal. Siap. Di episode kali ini kita membahas data, validitas data dan VUCA, ada 2 poin tadi. Betul. Semoga bermanfaat baik untuk pendengar kita di jaringan dan dapat diimplementasikan dengan baik. Mungkin kita akan berjumpa di episode berikutnya Bang Faisal. Di episode yang lain kita akan membahas topik-topik yang lain. Mungkin di luar dari data ya kita bahas Bang Faisal. Boleh. Terima kasih Bang Faisal atas ketersediaan waktunya. Sama-sama. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Selamat pagi Bang Faisal dan salam satu hati teman-teman semua. Dadah.